banyak sih. Dan ada ini ketika Nabi Musa masih lajang ya, masih bujang gitu. Banyak banget kisah Nabi Musa ketika dia dapat istri, ketika dia lagi terpuruk banget. Jadi Nabi Musa itu pernah lagi putus asa banget. Ya ini cocok nih. Gen Z kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah putus asa banget gak sih sampai kayak banyak, makanya kan gitu psikolog rame. Psikolog rame laku ya. Laku gitu. Nabi Musa pernah juga. Iya. Jangan kata Nabi nggak pernah Kalau putus asa, nggak pernah. Nabi yang dimakan ikan paus. Oh iya benar. Gitu kan. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Kenapa dia dimakan ikan paus? Karena dia cabut dari kaumnya. Iya benar. Ditelan balikin lagi. Beberapa nabi pernah putus asa gitu loh. Ya kan? Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Apa sini tuh? Jadi yang dia nampar yang dia nonjok salah satu prajuritnya Firaun mati, dia dikejar-kejar bro. Iya. Posisinya dia dikejar-kejar. Yang kecung pantai. Dikejar-kejar. Iya kan? Dia lari ke satu tempat yang namanya Madian, nama kotanya Madian, nama lokasinya Madian. Dia di situ udah nggak punya apa-apa, sendal jepit juga putus, makanan habis, gitu loh. Perasaan orang yang setelah melakukan kesalahan itu manusiawinya adalah dia pengen melakukan kebaikan. Coba deh kalau lu melakukan salah di kantor nih, pasti lu pengen banget melakukan yang terbaik setelah itu. Iya benar. Ya kan, apalagi habis bunuh orang nih. Iya. Nabi Musa habis bunuh orang, pala dia kalut tuh. Saya pengen berbuat baik apapun lah, makanya dia doa, gitu loh, doa ke Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan kebaikan lah, gitu loh. Maka muncullah. Jadi kebaikan itu bisa dia berbuat baik atau kebaikan yang datang ke dia. Doanya ada di dalam Al-Quran. Gue lupa nanti coba ditampilin aja. Datanglah 2 orang perempuan, dia kesusahan mau ngasih minum kambingnya. Sedangkan orang-orang di sana suka catcalling. Itu bikin risih banget lah. Nabi Musa yang nggak familiar dengan hal itu kayak ini laki-laki pada ngapa dah gitu loh. Dan dia ngelihat 2 orang perempuan ini adik kakak kesulitan, dia langsung bantu. Mungkin ini nih yang Allah kirimkan nih. Iya benar. Gitu. Saya harus berbuat baik. Tanpa pikir panjang, yang harusnya tuh 2 orang atau 3 orang untuk ngangkat batu segala macam, Nabi Musa bisa sendiri geser, ngasih minum. Selesai ngasih minum, dia nggak perlu tunggu dibilang terima kasih, dia cabut duluan Nabi Musa tuh. Jadi nggak perlu terima kasih, dia tidak minta terima kasih gitu. Langsung cabut aja. Ayahnya dari 2 orang perempuan ini itu heran kenapa bisa pulang lebih cepat nih 2 orang ini. Anaknya, kok kamu pulang lebih cepat? Kata 2 anak ini, ada laki-laki berbadan besar yang saya belum pernah lihat orang ini sebelumnya. Kayaknya sih bukan orang sini nih, gitu, bukan Akamsi. Dia bantuin kita, makanya saya bisa pulang lebih cepat. Oh gitu, coba panggil bawa sini. Panggil bawa sini, gitu loh. Dengan belum tahu nih mau ngapain. Si anak juga nggak tahu mau ngapain. Dipanggil lah. Bro, siapa nama lo tadi? Bahasa kita ya gitu. Saya Musa. Bokap gue manggil lo. Panggil lah, udah ikut jalan. Dan Nabi Musa alaihissalam nggak jalan barengan. Dia jalan jauh di belakang. Itu salah satu adabnya, etikanya bahwa seorang laki-laki ya harus begitu, gitu loh. Sampailah di rumah, singkat cerita, ayahnya ini ternyata Nabi Syuaib. Dia Nabi Syuaib. Gitu ya. Nabi Musa yang tadinya nggak punya apa-apa, yang sendal jepitnya putus, nggak punya makan, nggak punya minum, seketika dia ditawarin untuk di situ bekerja selama 8 tahun. Kalau mau jadi 10 tahun biar genap silahkan. Kerja sama saya. Urusin kambing-kambing saya, ternak saya. Dapat kerja tuh. Dapat kerja. Alhamdulillah dapat kerja nih. Doa saya dikabul sama Allah nih. Udah gitu, Nabi Syuaib ini berpikir bahwa kalau misalkan ada seorang yang bukan mahram tinggal di rumahnya kerja, ini akan bisa menimbulkan fitnah. Gitu loh. Maka nikahilah salah satu dari anak saya supaya tidak menimbulkan fitnah. Dapat bini. Iya benar. Iya. Dapat kerja bini, bro. Iya, paket ya. Iya dong. Kemudian berikutnya dapat tempat tinggal juga. 3 tuh. Itu Nabi Musa yang diangkat jadi nabi. Dia nggak malu
kerja sama mertuanya. Iya juga ya. Zaman sekarang anak-anak kayak dibeliin rumah sama mertua malu. Iya. Kerja sama mertua, lu kerja di mana? Saya mah kerja ikut mertua. Iya. Malu, gengsi. Kenapa? Bener. Ya kalau CEO jadi CEO Iya. enggak keren. Itu nggak masalah kalau CEO kan. Iya. Gede. Itulah, jadi anak-anak muda ini perlu mentalnya, jangan mental malu. Mental malu itu ya. Nggak usah Selama malu. masih ini mah. Kalau masih halal, masih bisa digas, kerjain aja. Kalau ada kesempatan, nah itulah kesempatan yang Allah kasih ke Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu terpuruk. Tapi banyak bro pertanyaan biasanya. Ya itu kan Nabi. Iya. Beda. Kalau gua yang putus asa, Gen Z yang putus asa gimana? Iya sih. Gini. Iya, aduh. Gimana tuh? Coba angka bunuh diri banyak gak sih sebenarnya? Ya kok angka bunuh diri gini, tapi gini ya. Kalau gua ngeliat trennya, angka bunuh diri di luar negeri itu karena pertama ekonomi dan kedua emang nggak punya agama. Ya. Itu. Nah kita sebagai orang mukmin kan jangan putus asa dari rahmat Allah kan. Wala ta'asu Min rahmatillah. Itu konteksnya kan banyak. Wala ta'asu min rahmatillah. Mau dosa, mau kita nggak ada punya misalnya ada ekonomi, wala ta'asu itu selalu gue inget tuh min rahmatillah. Jadi kalau gue lihat kalau Indonesia saat ini insya Allah sih masih dalam koridor. Iya sih benar. Insya Allah dalam koridor. Cuma memang terus harus kita kencangkan karena trennya ya kita ya tadi tugas-tugas kita nih beramal berdakwah untuk terus menyebarkan ini agar mental kita ini semakin baik kan. Jadi walaupun nanti dunia menantang tetap Allah asumi rahmatillah. Ada peluang, ada tantangan, ada peluang. Nah kayak gitu-gitu bro. Jadi kalau gua selalu ingat kata-kata itu saya wala ta'asu min rahmatillah gitu. Justru gue dengan konteks itu ya contoh ya kan gue investasi saham ya. Jadi saham kan kita kadang untung. Kadang untung. Kadang ya, sering rugi. Bukan. Jangan sering rugi nggak boleh. Kita biasa tapi kan namanya bisnis ya, namanya jualan kadang sepi, kadang itu ada. Tapi khususnya kalau di saham ya, di saham itu kan volatil. Kita harus baca market. Kayak sekarang nih per syuting video ini saya tonton, ini peperangan semakin jelas di depan mata kan. Wah, lu ngikutin tuh berita? Gue sangat ikutin karena itu mempengaruhi market. Betul. Nah, kita mau lebaran ya kan. Minimal kita harus antisipasi efek ke kita langsung sama efek ke kita tidak langsung tuh harus tahu cara pikir ya kan. Ya contoh mungkin kalau dari saya contoh dengan ada perang ini efek ke marketnya langsung. Secara tidak langsung gimana? Nanti kalau ada perang terjadi minyak dunia mahal, kita mau puasa mau lebaran antisipasi harga lonjakan puasa bagaimana? Itu terus harus dipikirkan. Nah, tapi balik lagi karena saya dalam konteks misalnya kayak saya investasi ini kan anak muda kan juga banyak investasi ini bro. Market lagi turun, yaitu wa ta'asu min rahmatillah. Gue selalu ingat aja yang namanya kebahagiaan dan kesulitan yaitu hanya sementara. Ya bahagia itu sementara, sedih itu juga sementara. Semua itu sementara. Kalau untung bersyukur, rugi juga jangan ini. Jadi semua harus netral, netral dan kuat. Justru ya, nih gue saran ya. Investasi itu akan lebih aman dan nyaman ketika keimanan kita punya pondasi yang kuat bro. Asli nih. Ini paten. Nyambung kayak gimana nih? Seru juga nih. Kenapa? Ya tadi, karena dalam saham jangan rakus. Iya. Lo kalau rakus udah lo. Bener. Karena kita sabaran akan lupa. Itulah mental judinya itu jadi ada tuh. Kalau kita rakus. Kalau kita udah profit, ya kan? Pengen. Misalnya kita udah investasi 10 juta. Udah untung 1 juta. Take profit aja gak Pak? Alhamdulillah. Berarti rezeki saya 1 juta. Gua tuh ya sahamnya masih naik bro. Berkali lipat. Terkadang ada hawa-hawa. Coba gua tahan kan. Iya bener. Tapi kembali lagi. Ya mungkin itu rezekinya segitu. Bersyukur aja. Bersyukur. Nah, gue inget bro ada salah satu influencer mungkin dia. Gue gak tahu agamanya apa ya. Yang jelas nonis. Sebut nama gak? Jangan. Yang jelas nonis. Justru kalau kata gue dia memberikan hal yang lebih berakidah karena di saham dia jelasin di saham itu perbanyak sedekah. Kalau dia kan kembalikan ke bumi santai. Kita nggak tahu tiba-tiba kita buka laptop, sahamnya lagi terbang, gitu kan. Jadi perbanyak sedekah. Kalau cukup jangan
greedy bahasanya, jangan greedy dan juga jangan apa namanya ketika cut loss gitu kan, udah lupakan saja, balik lagi. Misal kayak rugi nih, kayak contoh gue lagi rugi nih, kemarin untung, sekarang ada rugi, yaudah, emang ada nyesel ya rugi nih salah analisis. Belajar. Balik lagi, ini belajar uang sekolah, ini uang sekolahnya, belajar lagi jangan nyerah, terus fokusin kalau emang serius. Nah itu belajar lagi ya pelan-pelan gitu. Tapi bener, ketika justru gue pengen memberikan satu pemahaman investasi gitu ya, akan lebih indah dan nyaman ketika pondasi keimanan tawakal kita tuh semakin dekat. Itu beneran loh, jadi kita jadi gak greedy aja gitu, santai. Yang jadi masalah orang-orang yang pengen gadget nih, nah ini karena terinfluence kan. Iya sih. Pengen cepet kaya, itu rusak. Wah iya tuh, instan pengen ya. Insta rusak. Kayak perlu nih kita bikin kajian terus Itu. komunitas nongkrong biasa aja buat anak muda nih. Iya. Dengan tema-tema pertama misalkan dari investasi, kemudian tema growth iman, mindset. kemudian nyambungnya Sampai ke growth mindset itu juga. growth mindset. Karena gue liat krisis Gen Z sekarang di situ bro. Bisa kali ya Growth kita mindset. coba ya. Bisa, nanti coba kita cari narasumber yang lebih keren lagi ya. Kita Biar, undang narasumber. jadi ini prolog aja kita mah ya kan. Betul. Karena gini, apa yang kita kan punya mentor ya. Mungkin mentor-mentor kita ini teman-teman juga banyak yang nggak tahu atau juga banyak yang tahu. Cuma kita agak hidden aja kan. Iya. Nah, itu pengen kita siarin sebenarnya. Biar mindset virus ini tuh terluas gitu. Betul. Karena gue juga agak sedih kadang Gen Z ini, gue sedih satu sisi gini, Gen Z banyak masuk ke investasi market. Karena market itu semakin banyak yang orang investasi, itu semakin sehat bursa kita. Oh, gitu gue baru tahu nih. Indonesia itu baru persentase sangat kecil ya. Persentase gue lupa angka istiqlingnya berapa. Itu sangat kecil. Beda sama negara-negara maju. Negara maju itu namanya investasi, masuk bursa saham itu udah kayak kewajiban. Kalau nggak masuk dia rugi. Jadi mentalnya udah beda. Nah gue pengen memviruskan ini, tapi dengan mindset yang lebih lurus lagi. Cocok. Lurus Kolaborasi Bener. lintas ilmu. Bener. Disiplin ilmu ini. Iya. Jadi orang nggak pengen cepet kaya dia doang, tapi begini hidup tenang ya kan. Kalau kaya pun berbagi, nanti buat kebaikan, siar lagi. Boleh dah mungkin buat teman-teman yang kayaknya pengen lebih dalam lagi nih, bisa ngobrol nih kita. Aduh, Kita bikin. Nah itu dikelipir, Bang. Itu dikelipir tuh. Iya, kita bikin aja komunitas. Enggak usah komunitas, tapi yang penting ngobrol, sharing aja gitu ya. Siapa tahu bisa belajar. Jadi nggak perlu beli kelas ya. Maksudnya iya ngobrol aja, masuk dulu. Gue pengen gitu. Pengen bermanfaat aja lah kita. chapter kebaikan aja gitu, ngobrol-ngobrol. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bener. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Toh kita masih belajar juga, saya Gen Z. Iya, sama-sama belajar. Masih belajar gitu. Lu Gen Z? Sekali lagi nih, Gen Z gua. Gen Z. Tapi Gen Z angkatan pertama guys gitu kan. Gitu.